Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bubastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Oke teman-teman, hari ini saya ingin jalan-jalan ke salah satu teman saya sesama peternak lebah trigona. Kebetulan kalau saya ini berada di Kecamatan Grabak di Purworejo bagian bawah, maka teman saya ini ada di Purworejo bagian atas. Jadi saya mau touring ke daerah pegunungan. Tepatnya ada di mana? Nanti kita bisa lihat ya. Tetap simak video ini sampai selesai untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak informasi tentang lebah kelanceng atau lebah trigona. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Halo teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Dusun Cempedak, di Desa Cempedak, Kecamatan Bruno ya. Setelah kurang lebih dusunnya apa? Singolopo. Setelah kurang lebih 1,4 jam perjalanan dari Grabak sana, kita sudah sampai sini bersama salah satu teman saya peternak lebah trigona di Kabupaten Purworejo. Bisa dilihat dari tampilannya ini Pak Kiai ini ya, jangan main-main ini. Santri Lengkong, wah ini bersama Pak Muin. Iya, Pak Muin, sehat ya? Alhamdulillah. Ini kita dalam rangka kunjungan petani lebah trigona di Purworejo. Kebetulan saya punya channel YouTube Dusun Kelanceng. Iya. Kita punya konten-konten terkait budaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Di edisi pertama kita kunjungan adalah ke Kelanceng Gunung Putri. Iya. Kenapa dinamakan Kelanceng Gunung Putri? Gini, karena akhir-akhir ini dengan boomingnya perkembangan pariwisata, termasuk salah satu ikon desa Cempedak adalah Curug Gunung Putri. Harapan kami dengan menyebut nama itu, kita lebih cepat dikenal oleh masyarakat, dan harapannya nanti konsumen madu juga bisa cepat menikmati madu yang dihasilkan oleh alam sekitar Gunung Putri. Jadi di sini memang ada gunungnya beneran. Ada wisata ya. Gunung Putri ya. Gunung Putri. Ya. Jadi namanya Kelanceng Gunung Putri karena ini di bawah pegunungan atau gunung ya? Gunung Putri. Gunung Putri. Ya. Nanti juga ada wisata yang sangat bagus seperti tadi sudah saya sampaikan. Jadi Pak Muin ini bisa diceritakan pada teman-teman Dusun Kelanceng nih, sejak kapan budidaya kelanceng? Ya. Kalau awalnya gini, mungkin kita cerita sedikit sebelum saya kecimpung di budidaya
trigona ini memang di daerah saya sempat ada. Saya juga pernah lihat ada, tapi yang kecil-kecil jenis Levisep. Terus tepatnya kalau nggak salah bulan April saya dapat undangan surat dari desa untuk mewakili desa Cepedak mengikuti pelatihan budidaya trigona. Begitu saya baca surat undangan itu, awalnya saya juga enggan untuk istilahnya untuk mengikuti kegiatan itu karena jaraknya cukup jauh, 2 jam perjalanan dari sini untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu. Dan karena memang sebelum itu kelanceng banyak tapi nggak begitu dipedulikan, dianggap hewan yang tidak ada tidak ada gunanya. Terus ya kita coba hanya ingin cari tahu saja lah, kenapa hewan yang di tempat saya tidak dianggap, tidak dipedulikan, kok sampai diadakan pelatihan untuk budidaya. Akhirnya saya ikut pelatihan kurang lebih 14 atau 15 hari pelatihan. Selama pelatihan saya mulai tahu kenapa trigona harus dibudidayakan, karena dari sisi sisi kemanfaatannya juga ada untuk membantu penyerbukan tanaman di sekitar kita, juga secara ekonomi juga bisa membantu sebagai tambahan lah. Di tahun berapa ya? Tahun 2019 pelatihan di Kali Kesing. Rumah Kelanceng ya? Iya, Rumah Kelanceng. Kita sama-sama murid dari Rumah Kelanceng. Oke. Murid dari almarhum Mas Imam. Ya. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang lebih enak. Terus setelah itu pelatihan berarti 14 hari. Terus tertarik berarti ya? Terus tertarik karena kenapa ini kok tertarik? Gini, karena di lingkungan saya kan itu hewan belum dianggap lah, belum dikira belum ada manfaatnya. Jadi kita ngambil di tempat orang juga masih gratis lah istilahnya. Saya pikir kenapa enggak? Karena kita juga enggak butuh modal kan, minta juga boleh. Awal mula di 2019 setelah pelatihan itu yang dipelihara jenis apa saja itu waktu itu? Karena gini, fokus kita pelatihan waktu itu di Jelok, di Rumah Kelanceng kita fokus di Levisep. Terus kita studi banding di Magelang ya waktu itu. Ya, itu juga di sana kantong-kantong budidaya Levisep. Terus di sekitar kita yang ada juga waktu itu adalah Levisep. Akhirnya kita budidaya Levisep. Kalau sekarang apa koleksinya? Kalau sekarang alhamdulillah baru Levisep, terus ada Sarawak, ada Trigona Itama Jawa. Itama Jawa ada, Lampung juga ada. Ada berapa ini, Pak Yai? Coba diingat-ingat ini berapa? Itama berapa? Levi berapa? Sarawak berapa ini? Ya. Harus suruh ingat-ingat ya. Seingatnya. Soalnya nggak banyak, tadi tetap nggak lupa, nggak perlu diingat-ingat. Ya. Untuk yang Itama Jawa sekarang baru ada 8 kandang, 8 kotak ya, 8 lot. Untuk yang Lampung sekarang tinggal 4. 12. Tinggal 4. Sarawak hanya bertahan satu. Levisep. Nah, kalau Levisep agak lupa karena itu saya budidaya pertama. Selain itu karena untuk hasil madunya kurang begitu maksimal untuk tepatnya di daerah sini, akhirnya kurang begitu saya
saya cek, jadi agak lupa. Mungkin ya sekitar 35 atau 40-an. 40 gandaan. banyak ternyata ya. Gitu. Oke, luar biasa. Nanti kita bisa lihat koleksinya ya. Oh ya. Yang terutama yang Itama ini yang diingat. Karena memang mungkin hasilnya paling banyak ya Itama. Ya, Bisa panen berapa kalau jenengan setiap bulan? Kalau untuk saya, karena untuk di sekitar sini saya hanya budidaya sekitar 6 log yang di sini. Yang lainnya saya jarak 1 kiloan dari sini. Itu untuk yang Itama Jawa rata-rata 1 bulan 1 kilo. 1 bulan 1 kilo. Tergantung musim, kalau memang musim bunga lagi baik, kita bisa 1 liter. 1 liter kadang bisa lebih, tapi rata-rata 1 kilo. 1 kilo itu dari semua log itu tadi? Satu lognya 1 lognya 1 kilo? 1 kilo. Nanti kalau di sini ada 6 kilo? Ya harapan kita seperti itu. Harapan kita seperti itu. Luar biasa ini teman-teman. Ini diam-diam ini kilo-kilo madu ini ya. Terus nanti mungkin dalam pengalaman pelihara kelanceng ini ada suka dukanya nggak? Pasti ada. Apa nih dukanya dulu nih? Dukanya gini, karena terus terang kita tidak munafik lah. Tujuan utama kita memelihara itu kalau mungkin untuk membantu mempertahankan alam sekitar, membantu penyerbukan, itu mungkin sudah di nomor sekian. Tapi untuk yang nomor 1 tetap di bidang ekonomi. Karena tetap tujuan kita adalah untuk jual beli madu, untuk tujuan madu. Nah gini, untuk madu mungkin kalau dibilang dukanya, pas ada pesanan kita nggak ada madu, begitu lihat kotak ternyata belum isi. Ternyata belum ada madu, itu duka. Karena memang awal kita di Levisep, tapi sesuai dengan perjalanan pengamatan kita, akhirnya kita ya sedikit belajar dari keadaan lah, belajar dari suasana bisa. Dan satu hal mungkin yang mungkin perlu diingat untuk teman-teman yang mungkin budidaya trigona, khususnya untuk yang tujuan utamanya adalah penghasil madu. Kalau memang untuk penghasil madu tercepat, terbanyak, kalau di lingkungan saya itu jenis Itama. Cuman memang Itama perawatannya lebih daripada Levisep, dan walaupun tampangnya lebih besar juga kalah dengan Levi yang berarti ini dukanya sudah pernah diserang Levi. Sudah untuk pengalaman itu saya sudah hilang korban Itama itu sekitar 3 log. Saya sudah 2 ya. 3 log korban Levisep. Gitu. Terus kalau sukanya apa ini? Sukanya ya senangnya budidaya trigona ini. Ini karena ibarat kita bisnis itu modal hanya pertama kita beli lognya, tinggal kita tanam bunga, kita diamkan saja, nanti kita cek 1 bulan 2 bulan. Jadi nggak sulit, harus ngaret itu nggak perlu ya? Nggak perlu ngaret. Nah, tinggal nanti juga gini, kita sebenarnya setelah kita melihara trigona secara tidak langsung kita akan menyukai bunga. Jadi secara tidak langsung kita akan memperindah lingkungan, tapi jangan dilihat tempat saya. Yang penting kan madunya. Ya, karena tujuan saya baru belum keindahan tanaman, kita belum membuat taman lah, kita baru hanya target kita hanya bagaimana bisa menghasilkan madu banyak. Oke. Ada lagi nggak suka senangnya budidaya ini? Ya gini, sukanya karena untuk trigona ini kan nggak
apa istilahnya nggak nyengat ya. Jadi kita bebas mau taruh depan pintu kayak punya saya juga enak. Aman ya. Nah, aman. Terus pagi-pagi kita sambil minum kopi. Minum kopi ada ini rokok ya. Ya, langsung smoking kita bisa lihat apa peliharaan kita. Gini, saya ada kata-kata teman saya main ke sini. Setelah lihat saya melihara melihara trigona ini, dia bilang gini, sugih apa bahasanya? Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo. Loh, kok bisa? Lagi ya ini melihara trigona. Karena kita nggak terlihat punya banyak properti, tapi ternyata ketika dibuka, butuh ini tinggal sedot. Nah, Sugih tanpa bondo ini saya seperti ingat seseorang gitu ya. Ya teman-teman ini ya teman kita juga ya. Teman pelatihan. Oke, ini mungkin terakhir Ya. pesan buat teman-teman yang mungkin mau budidaya lebah trigona ini apa? Ya, gini, kalau pesan saya untuk dan budidaya trigona, silakan kalau bisa satu jenis untuk satu lokasi. Bukan berarti kita memaksa untuk budidaya satu jenis, enggak. Silakan sekian jenis trigona kita koleksi, tapi untuk tempat pembudidayanya terpisah. Terlebih untuk jenis levis, ya. Karena dia cenderung apa istilahnya mengganggu premanismenya. Kecil-kecil tapi dia suka ngerebut suka ngerebut lop yang lain. Tapi kalau untuk memang acuan pembudidaya untuk penghasil madu, kita sarankan untuk yang jenis hitam. Karena memang sudah terbukti hasil madunya jauh lebih banyak daripada levis. Saya sudah membuktikan untuk di sini itu kalau untuk setengah tahun levis satu kotak itu belum nyampe 200 mili. Setengah tahun 6 bulan. Tapi kalau untuk Itama 1 bulan sampai 2 bulan paling lama itu kita sudah sampai 1 kilo, bahkan kadang ada yang 1 liter. Tapi sekali lagi mohon jangan dicampur antara Itama dengan levi sebelum menyesal. Tapi kalau untuk yang jenis birowi ini agak ramah. Cuman gini, kalau untuk memperbanyak koloni itu lebih cepat yang levi, karena Itama prosesnya lama. Ya itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Kalau mungkin teman-teman pengen sharing, belajar bersama, kita bisa main ke sini, monggo terbuka. Main ke Curug mampir silahkan. Ya, terima kasih Pak Kiai Muin. Yaitu kebersamaan kita dengan Pak Kiai Muin di Klanceng Gunung Putri, teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik mau ke sini juga bisa. Ini lokasinya di bawah wisata Curug Gunung Putri. Jadi tinggal ke bawah sedikit bertemu dengan Pak Kiai. 500 meter sebelum Curug Gunung Putri. Sampai bertemu di episode jelajah kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trigona. Oke, ini koleksinya ya Pak Kiai. Bisa dijelaskan ini terakhir panen kapan ini? Sekitar 2 mingguan mungkin. 2 minggu. Sudah mulai terisi lagi. Cuman kan karena propolisnya kurang, jadi kurang maksimal. Kalau ini di sini sudah berapa umur ini? Kalau waktunya mungkin sudah sekitar 1 tahunan. 1 tahun panen berapa kali? Ya hampir 10-an kali. 10 kali sekian ratus ribu ya. Berarti ini sudah jutaan. Sama dengan titik-titik. Karena kita tahu. Yang pasti buat modalnya sudah kembali. Wah, sudah. Ini bisa kita bawa pulang teman-teman. Kalau ini terakhir 2 minggu.
Berarti kalau di sini vegetasinya apa sih yang paling utama? Ya mungkin kelapa ya. Kelapa. Kelapa tapi juga nggak begitu. Mungkin dari ini tanaman AMP-nya. AMP. Selain itu, ini kan kalau utama kan terbangnya jauh. Di sekitar sini ada bunga-bunga apa? Mungkin hanya kelapa yang ada. Sama ini apa? Kaliandra. Kaliandra. Karena mayoritas penduduk sini kan ternak kambing. Jadi tanam. Mereka panen daunnya, kita panen bulu. Iya, betul sekali. Panen. Mantap.